Sekarang ukuran sebaran data. Ukuran sebaran data ini salah satu konsep yang paling penting dalam ilmu statistik. Ini dia bilang nih, inti dari ilmu statistik adalah kemampuan kita untuk memahami sebaran data. Andai saja data itu semuanya sama, maka nggak perlu ada statistik. Andai data itu semuanya itu akurat, maka kita nggak perlu punya statistik. Hanya kita sangat perlu memahami tentang sebaran data. Karena data hampir selalu berbeda. Contohnya saya kasih ada sampel A nilainya 0, sampel B nilainya 200, sampel C nilainya 400. Oke, data set 2, sampel A nilainya 199, sampel B 200, sampel C 201. Nah, kalau saya gunakan ukuran pusat data, ini kedua kelompok data ini rata-ratanya sama. Ini rata-ratanya 200, ini rata-ratanya 200. Kalau saya lihat datanya, titik tengahnya, mediannya juga sama. Mediannya 200, ininya 200. Tapi, ini dua kelompok data ini memiliki sebaran yang sangat berbeda. Oke, sebaran yang sangat berbeda di mana kelompok yang satu ini sebarannya besar. Jadi ini sebarannya besar. Sedangkan yang ini, kelompok ini sebarannya sempit. Jadi kalau besar artinya datanya itu renggang. Kalau sempit itu datanya itu mampat ya, mampat, rapat. Dekat-dekat dia datanya. Jadi kelompok data ini punya karakteristik sebaran yang sangat berbeda. Nah, cara kita mengukur sebaran data, kita gunakan sebuah parameter umum dalam statistik. Kita sebut dia sebagai standar deviasi. Simbolnya itu S. Definisinya tuh mudah, dia tuh rata simpangan dari nilai rata. Aduh, susah ini difahami, tapi kira-kira kata-kata ini kalau saya buatkan secara matematik, dia wujud persamaan matematiknya itu seperti ini. Oke. Lagi-lagi kalau ini kalian hafalkan boleh, tapi nggak perlu dihafalkan juga nggak apa-apa, karena nanti kita akan kasih persamaannya ya. Oke. Contohnya misalkan tadi ada uang bulanan mahasiswa FSTT Undikma. Kita punya data A, B, C, D, E, F, G sama seperti tadi, kita dapat rata-ratanya. Nah, kalau mau kita hitung satu-satu, kita hitunglah X minus, ini saya gunakan mu biar mudah ngetiknya. Kita kuadratkan nilainya ini, mengukur yang ini, di kuadrat nilainya ini nilainya ini setelah di ini, terus n-nya udah kita hitung, n-nya sama dengan 7, n-1 sama dengan 6. Oke, dari sana kita bisa, salah saya nih. Ini dia X min mu. Terus kita kuadratkan. Nilainya ini. Terus kita ini sum, ini artinya kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. Dapatlah ini. Terus kita masukkan persamaan di atas. Berarti kalau dari persamaan ini kita bisa hitung S. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari X min X bar kuadrat itu 89. Ini 285. Ini 714. Ini
286 dibagi N-1, berarti dibagi 6. Ini diakarkan, atau diakar itu sama dengan pangkat setengah. Ini kalau dihitung pakai kalkulator dapatnya 121.988. Oh, susah, Pak. Ya, susah kalau hitung manual. Bagaimana cara ngitung cepatnya? Pakai Excel. Jadi kode untuk standar deviasi itu mudah. Kodenya itu stdev. Oke, ini sama dengan stdev, buka kurung, masukkan datanya, jigret, tutup kurung, dah jadi 121.988. Kalau mau dihitung satu-satu, capek. Ya, kalau mau dihitung satu-satu boleh, tapi capek. Oke. Oke, lanjut. Oke, terus apa yang kita bisa pahami dari standar deviasi? Kalau kita lihat persamaannya ini, oke, kalau kita lihat persamaan ini, highlight, saya kasih warna. Dia nilainya, pertama nilainya selalu positif. Nggak mungkin akar dari sesuatu itu nilainya negatif kan? Jadi dia selalu positif. Oke. Yang kedua, nilai terendahnya 0. Apa artinya? Itu jika semua data nilainya sama. Misalkan data nomor 1 20, data nomor 2 20, data nomor 3 20, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kasih contoh aja, kapan dia 0? Dia 0 itu kalau dia nggak ada simpangan sama sekali kan? Berarti semua datanya sama. Misalnya ini data. Ini N. Ini angka. Nilai, sorry. Ini nilai. Contohnya misalkan nilai statistik. Nilai statistik, misalkan data yang nomor 1 nilainya 75. Data yang nomor 2 nilainya 75. Data nomor 3 nilainya 75. Data nomor 4 nilainya 75. Ini kita bisa dapat X bar 75 juga kan? Rata-rata semuanya sama. Berapa simpangannya? Simpangannya sama dengan X min, coba ini. X min X bar kuadrat. Dijumlahkan, berarti ini X min X bar sama dengan 75 min 75 sama dengan 0. Ini 75 min 75 sama dengan 0. 75 min 75 sama dengan 0. 75 min 75 sama dengan 0. Berarti sum X min X bar kuadrat sama dengan 0. Berarti S sama dengan 0 per 4 kurangi 1 sama dengan 0. Jadi data, sebaran data yang memiliki standar deviasi 0 itu artinya semua datanya nilainya sama. Kalau ada pencilan atau outlier seperti contoh sebelumnya, itu dia akan menaikkan nilai standar deviasi. Yang terakhir, ini saya kasih contoh nanti. Yang terakhir unitnya sama dengan data. Jadi kalau data ini nilainya 75%, standar deviasi juga unitnya persen. So, bagaimana contoh adanya apa pengaruh adanya pencilan terhadap standar deviasi? Coba lihat ini. Ini dia 8, ini ada nilainya 800.000. Sementara di sini ada 20.800.000, di mana ini kita hitung sebagai pencilan atau outlier. Nah, kalau ini terjadi, coba perhatikan apa yang terjadi dengan standar deviasinya. Jadi standar deviasinya menjadi sama dengan stdev. Standar deviasinya menjadi naik senaik-naiknya dari 121.000
121.000. Standar device-nya sekarang menjadi 7.500.000. Oke, 7.500.000. Jadi kelihatan sekali kalau ada outlier atau pencilan, itu menyebabkan sebaran data menjadi sangat besar.